Salah satu pesan yang harus kita perhatikan dalam kita mentafakuri dan mentadaburi Quran adalah apa yang disebut dengan multidisciplinary science of Quranic study. Multidisciplinary science of Quranic study. Artinya multidisiplin ilmu dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Multidisiplin ilmu dalam memahami Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran memang bukan book of science, ini bukan buku biologi, ini bukan buku astronomi, ini bukan buku bahasa, ini bukan buku pendidikan, ini bukan buku kimia, bukan buku oceanologi, tetapi Masya Allah dalam Al-Quran ini begitu banyak apa yang disebut dengan scientific anticipation, tanabuat al-ilmiyah. Begitu banyak perintah dari Al-Quran yang mendorong kita untuk melakukan eksplorasi, yang mendorong kita untuk melakukan ekspedisi dan mendorong kita untuk melakukan riset ilmiah. Lebih dari itu, setiap insan dengan disiplin ilmunya akan mampu mendapatkan dari Al-Quran sesuai dengan ilmunya. Dan Masya Allah, dengan kedalaman ilmunya, apakah itu dalam bidang kedokteran, maka dia akan mendapatkan seperti Quran berbicara, seperti berbicara tentang ilmu ginekolog. Kalau seorang itu ahli biologi, maka Al-Quran seolah-olah sedang berbicara tentang kedalaman ilmu biologi. Seorang yang menguasai ilmu astronomi, maka dia akan melihat ketakjuban bagaimana Al-Quran berbicara tentang universe. Dan seorang yang berbicara tentang antropologi, dia akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang sejarah dan perkembangan peradaban manusia. Dan seorang yang mendalami ilmu psikologi, dia akan mendapatkan Al-Quran berbicara bagaimana kejiwaan manusia. Makanya tafsir Quranul Karim itu berbeda-beda tafsirnya ya, sesuai dengan kedalaman sang mufassir. Ilmunya ilmu apa? Jikalau sang mufassir itu backgroundnya adalah ekonomi, maka dia akan mendapatkan obat dahaga tentang ilmu ekonomi. Dan ketika membahas Al-Quran, maka seolah-olah Al-Quran itu adalah buku hidayah plus buku ekonomi. Seorang yang backgroundnya adalah tentang sejarah, maka dia akan mutabahir, membahas tentang sejarah nabi-nabi dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan jelas Nabi Muhammad SAW akan sangat dalam. Seseorang yang berbicara tentang geografi, dia akan membahas Al-Quran dengan background geografinya. Masya Allah. Jadi kitab yang satu bisa didekati dengan berbagai disiplin ilmu. Dan itulah keindahan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Setiap insan membacanya akan mendapatkan satu pemahaman dan satu keindahan sesuai dengan apa data informasi yang sedang didapatkannya. Misalnya dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tetapi meskipun dua lautan itu bertemu, tapi dia tidak bercampur.
seolah-olah ada satu pemisah barzakh di antara keduanya. Nah, ini tidak akan bisa difahami kecuali seseorang itu mengetahui oceanologi dengan sangat dalam. Kenapa? Karena ternyata laut itu meskipun bertemu, tetapi jikalau dia berbeda kadar garamnya, berbeda suhunya, maka yang satu di atas, yang satu di bawah. Tidak akan bertemu. Yang satu panas, yang satu dingin, maka tidak akan bertemu. Yang satu kadar garamnya tinggi, yang satu kadar garamnya rendah, itu tidak akan bertemu. Tidak akan bercampur. Meskipun bertemu, dia tidak akan bercampur. Nah, ternyata ini ditemukan di beberapa tempat di dunia, termasuk di Selat Gibraltar. Nah, pada waktu yang sama, disiplin oceanologi ini menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang yang bernama Muhammad SAW 15 abad yang lalu mampu mendalami suhu laut yang panas dan yang dingin. Seorang yang bernama Muhammad SAW tidak mungkin memiliki alat untuk mengukur kadar garam laut dan perbedaannya dari satu tempat dengan tempat yang lain. Lantas siapa yang memberitahu Muhammad SAW? Jawabannya pasti satu kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Itulah Allah. Apa tujuannya? Bahwa kitab ini bukan buatan Muhammad dan bukan buatan manusia. Karena manusia saat itu belum mampu.